Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Hildiawati Gunawan dengan NIM 1800003138 ingin mempresentasikan hasil proposal skripsi penelitian sastra saya yang berjudul Pemaknaan Struktural Buku Kumpulan Puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo sebagai bahan ajar teks puisi siswa SMP kelas 8. Latar belakang masalah dalam penelitian ini, berdasarkan hasil bacaan yang peneliti telah lakukan, didapatkan pengetahuan mengenai buku yang menarik diteliti, yaitu buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan, karya salah satu maestro puisi yaitu Djoko Pinurbo. Penelitian ini sangat menarik jika diteliti lebih dalam, karena buku kumpulan puisi ini ternyata mengandung makna puisi yang relevan antara kaleng puisi satu dengan kaleng puisi lainnya, atau bab puisi satu dengan lainnya, namun memiliki sudut pandang yang berbeda. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena buku kumpulan puisi ini cukup berbeda dari buku kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo lainnya. Buku ini terdiri dari 4 kaleng atau bab dengan 81 puisi yang memiliki gaya bahasa dan diksi yang unik dan tema yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan antara puisi satu dengan puisi lainnya, walaupun memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal ini sangat menarik jika diteliti lebih dalam dengan menggunakan pendekatan strukturalisme sastra. Puisi pertama, bab 1 atau kaleng pertama yang berjudul Kopi Tubruk. Dilarang ngopi sambil bersedih. Di cangkir cantik ini, kubunuh dan kuhabiskan kau kesedihan. Sambil kuingat sebuah firman, pahit sehari cukuplah buat sehari. Dari contoh satu puisi di atas, dapat dilihat bahwa pemilihan diksi menggunakan makna yang cukup tersirat. Oleh karena itu, untuk memahami dan menangkap makna puisi, pembaca perlu melakukan kajian atau analisis terhadap puisi tersebut. Tujuan penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendeskripsikan unsur intrinsik puisi yang terkandung dalam buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan, karya Djoko Pinurbo sebagai pembelajaran teks puisi siswa SMP kelas 8. Yang kedua, mendeskripsikan makna yang terkandung dalam buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo sebagai pembelajaran teks puisi siswa SMP kelas 8. Dan yang ketiga adalah mendeskripsikan relevansinya buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo dengan pembelajaran teks puisi siswa SMP kelas 8. Kajian relevan di sini terdiri dari 2 skripsi dan 2 jurnal. Skripsi pertama yaitu ditulis oleh Farah Lis Abdian, mahasiswa program studi sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, dengan judul penelitian Pemaknaan Struktural pada kumpulan puisi Kobayashi Isa. Skripsi kedua ditulis oleh Rizky Ratna Artikasari, mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, dengan judul penelitian Kajian Struktur Puisi karya siswa kelas 5 SD Negeri Merican 4 Kota Kediri tahun pelajaran 2016-2017. Dan jurnal relevansi yang pertama yaitu ditulis oleh Gunta Wirawan dengan judul penelitian Analisis Struktural Antologi Puisi Hujan Lolos di Selajari karya Yudi Swara. Jurnal kedua yaitu ditulis oleh Acep Dery Cahyadi, Deddy Koswara, dan Ruhaliah Dr. dengan judul Kajian Struktural Stilistika dan Etnopedagogi dalam kumpulan puisi sajak periode tahun 2000-an. Untuk kajian pustaka, strukturalisme adalah teori yang menyatakan bahwa berbagai gejala budaya dan alamiah sebagai bangun teoritis atau abstrak yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain, relasi sintakmatis dan paradigmatis. Puisi dapat dirumuskan sebagai bentuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan aspek bunyi-bunyi di dalamnya, mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual penyair,
yang didapat dari kehidupan individual dan sosialnya diungkapkan dengan teknik pembacaan tertentu sehingga puisi mampu membangkitkan pengalaman tertentu. Untuk jenis-jenis puisi dibagi menjadi dua, yang pertama puisi naratif dan puisi lirik. Untuk struktur puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Struktur fisik puisi yaitu diksi, citraan, kata konkret, majas, dan rima irama. Struktur batin puisi yang pertama tema, rasa, nada, dan amanat. Untuk ciri-ciri puisi lama, yang pertama tidak diketahui nama pengarang, penyampaiannya bersifat mulut ke mulut, dan sangat terikat aturan-aturan lama. Untuk ciri-ciri puisi baru, yang pertama bentuk yang rapi dan simetris, persajakan akhir yang teratur, menggunakan pola sajak, pantun, dan syair, dan umumnya merupakan puisi seuntai. Untuk kerangka berpikir, yang pertama ada pemaknaan struktural buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo dengan pembelajaran teks puisi siswa SMP kelas 8 dengan batasan masalah. Yang pertama, unsur intrinsik puisi yang terkandung dalam buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo, makna yang terkandung dalam buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo, dan yang terakhir adalah relevansinya buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo dengan pembelajaran teks puisi siswa SMP kelas 8. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori dari Abrams dan menggunakan metode studi teks dan catat, lalu disimpulkan. Untuk metode penelitian, yang pertama ada jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah studi kasus, maka hasil penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Yang kedua ada populasi penelitian. Dalam penelitian ini adalah buku kumpulan puisi karya Djoko Pinurbo yang berjudul Perjamuan Kongguan yang resmi diterbitkan pada tahun 2020. Yang ketiga ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini tidak terpaku oleh tempat dan waktu, sehingga penelitian ini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Maret 2021 dan berakhir pada bulan yang belum ditentukan. Untuk variabel penelitian, pemaknaan struktural merupakan variabel X dan buku kumpulan puisi Perjamuan Kongguan karya Djoko Pinurbo sebagai variabel Y. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik pengumpulan data studi kasus, studi teks atau tekstual, dan teknik catat. Selanjutnya ada instrumen penelitian yang digunakan adalah transkrip data berupa data-data yang telah peneliti temukan. Dan yang terakhir ada teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sekian penyampaian proposal skripsi penelitian sastra dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.